Selama hampir 70 tahun, Uni Soviet adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia. Tapi, pada tahun 1991, negara ini secara mengejutkan memecah menjadi 15 negara baru. Apa yang sebenarnya menyebabkan runtuhan negara adidaya ini? Salah satu faktor utama keruntuhan Uni Soviet adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sistem ekonomi terpusat atau komando yang diadopsi Uni Soviet, di mana pemerintah mengendalikan hampir semua aspek produksi, lambat laun menciptakan ketidakefisienan. Misalokasi sumber daya, pemerintah terlalu banyak menginvestasikan sumber daya pada sektor militer dan industri berat, meninggalkan sektor konsumen terbengkalai. Ketidakmampuan untuk bersaing dengan ekonomi pasar bebas barat. Ketika ekonomi kapitalis barat tumbuh pesat, ekonomi Soviet terjebak dalam stagnasi, terutama pada tahun 1970-an dan 80-an. Kelangkaan barang, hal ini menyebabkan kekurangan pangan, barang kebutuhan dasar, dan layanan publik yang buruk. Kegagalan sistem ekonomi ini menjadi salah satu akar masalah yang semakin parah seiring waktu. Mikhail Gorbachev menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada tahun 1985 dan segera meluncurkan reformasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi dan politik Uni Soviet. Dua kebijakannya yang paling terkenal adalah Perestroika atau restrukturisasi, reformasi ekonomi yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan ekonomi. Namun, kebijakan ini malah memperparah krisis ekonomi karena transisi yang lambat dan birokrasi yang kaku. Glasnost atau keterbukaan. Kebijakan ini membuka kebebasan berbicara dan pers yang memperbolehkan kritik terhadap pemerintah dan masa lalu Soviet. Alih-alih memperbaiki citra, Glasnost malah membongkar berbagai kegagalan pemerintah, meningkatkan ketidakpuasan publik. Reformasi ini menjadi bumerang bagi Gorbachev. Alih-alih memperkuat negara, kebijakan tersebut justru mempercepat disintegrasi. Uni Soviet adalah negara multietnis yang terdiri dari berbagai republik, dan pada tahun 1980-an, gelombang nasionalisme mulai bangkit di banyak republik tersebut. Negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania memimpin dalam menuntut kemerdekaan dari Uni Soviet. Di Kaukasus dan Asia Tengah, gerakan-gerakan serupa juga muncul. Konflik etnis semakin memperburuk stabilitas negara, dan dengan kebijakan Glasnost untuk memisahkan diri semakin kuat. Lombaan senjata dengan Amerika Serikat selama Perang Dingin, terutama di era 80-an, juga sangat membebani ekonomi Uni Soviet. Pengeluaran besar-besaran untuk militer menguras anggaran negara, menghambat investasi di bidang infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Program atau Strategic Defense Initiative yang diumumkan oleh Presiden Ronald Reagan menambah tekanan pada Soviet untuk terus bersaing di bidang militer. Pada akhirnya, Uni Soviet tidak membiayai perlombaan senjata ini, dan beban ekonomi ini turut mempercepat runtuhnya negara. Pada Agustus 1991, kelompok garis keras dalam Partai Komunis mencoba menggulingkan Gorbachev dalam kudeta. Namun, kudeta ini gagal setelah oposisi dari rakyat dan para pemimpin reformis, termasuk Boris Yeltsin, Presiden Rusia saat itu. Kudeta yang gagal ini merusak otoritas Partai Komunis dan mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Pada Desember 1991, Gorbachev mengundurkan diri, dan bendera merah Uni Soviet diturunkan untuk terakhir kalinya. Runtuhnya Uni Soviet adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor kegagalan ekonomi, reformasi yang tidak berhasil, bangkitnya nasionalisme, dan beban perlombaan senjata. Uni Soviet, yang pernah dianggap tak tergoyahkan, akhirnya jatuh karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.